Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir semester dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, karena terdapat pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama saya Ria Karina. Saya berasal dari Universitas Yakuala. Saya mengambil jurusan Pendidikan Ekonomi, fokus akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori behaviorisme dalam pembelajaran. Sebelum saya menjelaskan tentang teori behaviorisme dalam pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dianut oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Beberapa ilmuwan yang menganut dan mendirikan teori ini antara lain adalah Thorndike, Watson, Hull, Guthrie, dan Skinner. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tentang perubahan tingkah laku pada manusia. Menurut teori behavioristik, perubahan tingkah laku pada manusia disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Belajar terjadi karena adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Seseorang yang telah belajar adalah seseorang yang dianggap mampu menunjukkan perubahan terhadap tingkah lakunya. Hal yang paling penting dalam pembelajaran adalah input dan output. Input yaitu yang berupa stimulus dan output yaitu yang berupa respon. Stimulus adalah hal-hal yang diberikan guru terhadap siswanya. Dapat berupa cara ataupun metode pembelajarannya ataupun media pembelajaran yang digunakan guru tersebut. Sedangkan respon adalah reaksi yang diberikan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Terdapat beberapa tokoh ilmuwan yang menjelaskan pendapatnya tentang teori belajar behavioristik. Yang pertama, Thorndike. Thorndike menjelaskan dan mengemukakan pendapatnya melalui teori konektivisme. Maksud atau inti dari teori konektivisme ini adalah anak akan ingin belajar ketika ia memiliki ketertarikan untuk menghadapi masalahnya sendiri. Anak tersebut akan memilih dan melakukan suatu respon dari segala respon yang tersedia yang dapat ia lakukan. Teori ini menggambarkan adanya ketertarikan memberikan respon karena berharapkan suatu hadiah atau imbalan. Teori ini menggambarkan bahwa tingkah laku manusia dapat dikontrol dengan kemungkinan mendapatkan hadiah dari respon yang diberikan. Hadiah atau imbalan yang dimaksudkan di sini adalah apa yang didapatkan oleh si anak setelah si anak tersebut memberikan respon. Saya berikan contoh, terdapat dua orang anak yang memiliki sifat yang berbeda. Anak yang pertama, anak yang malas belajar dan malas mendengarkan gurunya saat sedang menerangkan materi. Anak yang kedua, anak yang rajin belajar dan sangat memperhatikan gurunya saat menerangkan materinya. Maka, kedua anak tersebut memiliki imbalan yang berbeda. Sebelum mengemukakan teorinya, Pavlov telah menguji coba sesuatu hal kepada anjing untuk mengetes bagaimana cara air liur anjing tersebut keluar. Ada dua cara yang dilakukan oleh Pavlov. Yang pertama, dia membunyikan bel. Yang kedua, memberikan sedikit daging kepada anjing tersebut. Dengan cara pertama, dibunyikan bel, anjing tersebut tidak mengeluarkan air liurnya. Yang kedua, diberikan sedikit daging, maka anjing tersebut akan mengeluarkan air liurnya. Dari konsep ini, dia berpikir bagaimana caranya anjing tersebut mengeluarkan air liur tanpa harus memberikan daging tersebut.
Dalam percobaannya, Pavlov menguji coba beberapa kali, hingga percobaan akhirnya Pavlov berinisiatif untuk memberikan daging tersebut secara bersamaan dengan dibunyikan bel tersebut. Saat dibunyikan bel dan ditawarkan sedikit daging, maka anjing tersebut mengeluarkan air liurnya. Dari ilustrasi percobaan yang dibuat oleh Pavlov ini, kita mengetahui bahwa hewan tersebut atau anjing tersebut ingin mengeluarkan air liurnya karena ada makanan, karena terdapat hadiah tersebut. Hadiahnya tersebut itu adalah berupa daging yang ditawarkan oleh Pavlov. Pendapat yang ketiga yaitu dari Watson. Teori ini dikemukakan oleh Watson. Watson berkata bahwa tingkah laku manusia didasari oleh pembawaan hasil genetisnya dan pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan cukup berperan besar dalam tingkah laku manusia. Terbukti bahwa tingkah laku manusia dapat berpengaruh oleh lingkungannya. Saya contohkan bahwa anak-anak yang diletakkan atau yang bermain dengan sekelompok anak-anak yang baik, maka dia akan menjadi anak yang baik. Sedangkan kelompok anak-anak yang nakal, jika dimasukkan kelompok anak yang baik, maka anak yang baik tersebut bisa menjadi anak yang nakal juga. Teori belajar behavioristik ini memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Saya akan menjelaskan kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan dari teori behavioristik ini adalah membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap di situasi dan kondisi belajar. Guru tidak membiasakan memberikan ceramah, sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Sedangkan kelemahan dari teori ini adalah tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Teori belajar behavioristik memiliki 3 ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, aliran ini mempelajari tingkah laku manusia bukan dari kesadarannya, melainkan teori ini mempelajari tingkah laku manusia berdasarkan kenyataannya. Ciri-ciri yang kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Refleks adalah reaksi yang tidak disadari terhadap suatu pengarang. Ciri-ciri yang ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan, semua orang adalah sama. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan, dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. Penerapan teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa komponen seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran, lingkungan, dan penguatan. Pandangan teori belajar behavioristik merupakan proses pembentukan, yaitu membawa siswa untuk mencapai target tertentu, sehingga menjadikan siswa tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Pembelajaran yang dirancang pada teori belajar behavioristik memandang pengetahuan adalah objektif, sehingga belajar merupakan perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada siswa. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah menonton. Semoga ilmu yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi para penontonnya. Terima kasih juga kepada Ibu yang telah memberikan tugas UAS akhir semester ini kepada saya, sehingga saya dapat memahami materi lebih dalam lagi. Mari saya tutup saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.